Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 135-136. Melihat Tuan Anwu bergegas ke arahnya, kilatan tekad tiba-tiba muncul di mata Ye Guan. Dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas keluar. Satu pedang menentukan hidup dan mati. Saat ini, kamu mati atau aku mati. Dia tidak punya pilihan, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Meskipun Ye Guan terluka parah, pada saat ini, kekuatan pedangnya mencapai puncaknya. Melihat serangan pedang Ye Guan, mata Anwu Jun tiba-tiba menyipit, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Dalam sekejap, ruang dalam jarak ratusan kaki di kedua sisi diangkat olehnya, dan kemudian bergerak ke arahnya satu demi satu jauh. Tapi dia sendiri yang mundur. Dia masih tidak berani melawan Ye Guangang. Kita masih harus menggunakan metode konsumsi untuk memakan Ye Guan secara paksa sampai mati. Meskipun Ye Guan mematahkan gelombang spasial, pedangnya gagal lagi. Setelah pedangnya gagal, wajah Ye Guan menjadi sangat pucat. Dia hampir kehabisan bensin. Semua orang di lapangan sedang melihat Ye Guan. Semua orang dapat melihat bahwa anak laki-laki ini sedang sekarat. Tuan Anwu menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Dia masih tunggu hingga pembudidaya pedang di belakang Ye Guan muncul. Pembudidaya pedang tidak muncul, dan dia tidak bisa tidur atau makan dengan baik. Lagi pula, jika keluarga An dibalas oleh kaisar pedang yang hebat di masa depan, itu pasti akan menjadi bencana bagi keluarga An. Tapi sekarang, selama kultivator pedang berani muncul, itu setara dengan bertarung melawan Akademi Guangxuan. Pada saat itu, dia bisa menggunakan nama Akademi Guangxuan untuk mengincar kultivator pedang. Inilah tujuan sebenarnya. Jika Anda membunuh orang, bunuh mereka semua tanpa meninggalkan konsekuensi apapun. Oleh karena itu, dia akan membunuh semua orang di belakang Ye Guan hari ini. Di kejauhan, Ye melihat pedang Xingdao di tangannya. Pada saat ini, dia menemukan bahwa pedang Xingdao menjadi sedikit kabur. Ye Guan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Dia tahu kali ini, dia mungkin benar-benar mati. Ye Guan melihat ke atas ke puncak Gunung Changlan. Energi pedang yang ditinggalkan oleh ahli pedang di dunia sudah sangat dekat. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar tidak punya pilihan. Mencoba yang terbaik, Ye Guan tiba-tiba menyeringai. Dan dengan senyuman ini, darah tumpah dari mulutnya. Dia bukannya tidak mau, karena dia tahu bahwa seringkali di dunia ini, Anda tidak akan mendapatkan hasil jika Anda bekerja keras. Di kejauhan, Lord Anwu memandang Ye Guan. Dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Tiba-tiba, dia bergegas ke depan. Dengan terburu-buru ini, ruang di sekitarnya terdistorsi pada saat ini. Kekuatan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya terus bergegas menuju kamu Guan di kejauhan. Tuan Anwu menatap Ye Guan dari kejauhan, hatinya sangat waspada. Dia masih sedikit takut dengan pendekar pedang wanita legendaris berbaju darah. Di kejauhan, Ye memandangi Anwu Lord yang bergegas. Matanya perlahan tertutup. Dan dia memegang pedang Xingdao erat-erat di tangannya. Menunggu kematian, tentu saja tidak mungkin. Sekalipun dia hanya menghembuskan nafas terakhirnya,
dia tidak akan duduk diam dan mati begitu saja. Ada perbedaan antara menunggu mati dan mati dalam pertempuran. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba membuka matanya, dan saat berikutnya, dia menikam dengan pedangnya. Tertawa, ini pedang terakhirnya. Saat pedangnya dilepaskan, seluruh tubuhnya terbelah dan darah yang tak terhitung jumlahnya tumpah. Ledakan. Pedang ini langsung merobek kekuatan luar angkasa Lord Anwu yang menakutkan, tetapi pada saat yang sama, Ye Guan terbang mundur. Penerbangan ini terbang sejauh 100 kaki. Saat dia mendarat di tanah. Ledakan. Seluruh tanah bergetar hebat dan darah keluar dari mulutnya lagi. Kamu melihat ke langit, kesadarannya mulai kabur. Pada saat ini, di langit, wajah tak tertandingi tiba-tiba muncul. Itu Naranja. Ye Guan perlahan mengangkat tangan kanannya dan ingin berbicara, tetapi saat berikutnya, aliran darah tiba-tiba keluar dari mulutnya. Melihat tatapan Ye Guan, semua orang melihat ke langit, tapi tidak ada apa-apa di sana. Pada saat ini, tangan Ye Guan perlahan jatuh dan dia berbisik, "Xiao Jia, maaf, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan?" Darah terus mengucur dari mulutnya, tanah langsung berubah menjadi merah, dan warna matanya perlahan menjadi redup. Namun pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas ke lapangan. Melihat sosok ini, mata Anwu Jun tiba-tiba menyipit. Orang yang datang tidak lain adalah Jixuan. Jixuan tiba-tiba mengambil Ye Guan. Dia memasukkan pil ke dalam mulut Ye Guan, lalu mengeluarkan beberapa jimat penyembuhan dan menaruhnya di dada Ye Guan. Lalu dia langsung mengambil Ye Guan dan berkedip. Tertawa, ruang itu tiba-tiba terkoyak. Di kejauhan, wajah Tuan Anwu tiba-tiba berubah drastis. Dia tiba-tiba berbalik, dan saat ini, Jixuan sudah muncul di puncak Gunung Changlan dengan Ye Guan di pelukannya. Sombong, Tuan Anwu sangat marah. Dia mengangkat tangan kanannya dengan keras, dan ruang di belakang Jixuan tiba-tiba terbelah, dan sebuah tinju dengan tinju yang menakutkan meledak. Mata Jixuan tiba-tiba menyusut, dia meletakkan Ye Guan di punggungnya, lalu tiba-tiba berbalik, mengayunkan tangannya dengan cepat, dan dalam sekejap, puluhan pisau terbang ditebas. Ledakan dan lusinan pisau terbang langsung hancur oleh pukulan ini, dan pukulan kuat tersebut mengenai perut Jixuan langsung. Ledakan, dalam sekejap, Jixuan dan Ye Guan langsung terbang. Dalam penerbangan ini, keduanya terbang hampir 100 kaki. Saat mereka hendak mendarat, Jixuan tiba-tiba memaksa Ye Guan untuk berbalik, dan dia langsung menyentuh tanah. Ledakan, saat mendarat, tanah langsung retak, dan Jixuan memuntahkan seteguk darah. Jixuan tidak berbicara omong kosong. Dia menahan rasa tidak nyaman di tubuhnya, langsung memanjat, dan kemudian menyeret Ye Guan menuju Akademi Guangxuan di kejauhan. Pada saat ini, ruang di belakangnya terbuka lagi, dan kemudian, bekas tinju lain muncul. Mata Jixuan tiba-tiba menyusut, dia menarik Ye Guan ke belakangnya dan mengangkat jari-jarinya di antara alisnya. Saat berikutnya, pisau terbang ilusi tiba-tiba terbang dari sela-sela alisnya. Namun, kali ini, pukulannya datang dari Anwu Jun sendiri. Ledakan, pukulan ini menghancurkan pisau terbang Jixuan menjadi beberapa bagian, dan kemudian, pukulan cahaya langsung mengenai Jixuan. Ledakan, Jixuan dan Ye Guan terbang lagi, dan ketika mereka hendak mendarat, Jixuan tiba-tiba membalikkan Ye Guan lagi.
Ledakan, Ji Xuan jatuh ke tanah, dan seluruh bumi langsung retak. Puff, seteguk darah muncrat dari mulut Ji Xuan. Pada saat ini, seluruh tubuhnya terbelah, dan darah langsung mewarnai gaunnya menjadi merah. Tapi dia menggendong Ye Guan di punggungnya dan merangkak perlahan tidak jauh dari sana. Dia menatap ke pintu. Di dalam pintu ada patung ahli pedang manusia. Di punggungnya, Ye Guan juga memulihkan kekuatannya saat ini. Ketika dia melihat penampilan Ji Xuan, dia tiba-tiba merasa seperti disambar petir, dan seluruh tubuhnya tercengang. Semua orang di lapangan sedang melihat Ji Xuan dan Ye Guan. Ji Xuan baru saja menggendong Ye Guan di punggungnya dan merangkak menuju patung ahli pedang manusia sedikit demi sedikit. Di belakang mereka berdua, ada darah. Dan pada saat ini, kekuatan menakutkan tiba-tiba menyelimutinya dan Ye Guan. Klik, tiba-tiba, seluruh tubuh Ji Xuan mulai meledak dengan cepat. Ye Guan merasa ngeri. Dia dengan cepat memeluk Ji Xuan dengan tangan kirinya, dan saat berikutnya, tangan kirinya langsung hancur oleh kekuatan yang menakutkan. Ji Xuan berhenti. Dia menoleh dengan susah payah dan menatap Ye Guan, yang sangat dekat. Dia berkata dengan lembut, "Dalam hidup ini, sangat jarang bertemu seseorang yang kamu sukai. Sayangnya, orang yang aku suka sudah ada di sana. Aku punya seseorang yang aku suka. Maaf, aku tidak bisa membantumu. Jika ada kehidupan lain, aku harus mengenalmu terlebih dahulu. Tahukah kamu, aku sangat menyukaimu." Ini. Suara itu jatuh, dan tubuh serta jiwanya tiba-tiba berubah menjadi abu dan perlahan melayang. Ye Guan tertegun. Dia membuka telapak tangannya dan pisau terbang jatuh ke tangannya. Di sampingnya, Tuan Anwu hendak mengambil tindakan lagi. Pada saat ini, patung ahli pedang manusia di kejauhan tiba-tiba bergetar sedikit. Saat berikutnya, patung itu retak, dan seorang pria berambut putih perlahan keluar. Ahli pedang manusia, melihat pemandangan ini, ekspresi Tuan Anwu dan semua orang di belakangnya berubah drastis, dan mereka semua langsung berlutut. Ye Guan tiba-tiba mulai berjalan dengan kuat, memegang erat pisau terbang di tangan kanannya, dan kemudian berjalan menuju master pedang manusia selangkah demi selangkah. Dia berjalan sangat keras, dan setiap langkah yang dia ambil akan meninggalkan bekas darah di tanah. Sedangkan lengan kirinya, tidak ada apa-apa di sana, dan darah mengucur. Setelah berjalan beberapa langkah, dia akhirnya tidak bisa bertahan lagi dan menjatuhkan dirinya. Kemudian dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk merangkak perlahan ke depan master pedang manusia. Ye Guan berusaha sekuat tenaga untuk berdiri. Lalu dia berlutut lagi. Tangan kanannya, yang retak hingga tulangnya terlihat, memegang pisau terbang pria berkepala penuh. Di depan pria berambut putih, dia berbisik, "Senior, bisakah kamu membantuku menyelamatkannya? Aku bisa mati." Pada saat ini, semua murid akademi di lapangan berlutut dan sangat bersemangat. Itu benar-benar terjadi. Ahli pedang manusia ini benar-benar muncul di Qingzhou. Pemimpinnya, Lu Xuan, tampak sedikit pucat. Kemunculan master pedang manusia bukanlah hal yang baik baginya. Karena begitu ahli pedang manusia membalikkan kasus Ye Guan, dia dan banyak keluarga bangsawan serta sekte di akademi mungkin akan dihukum. Akankah ahli pedang di dunia membatalkan keputusan Ye Guan? Lu Xuan tiba-tiba merasa tidak nyaman. Tuan Anwu, yang tidak jauh dari sana,
memasang ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa ahli pedang manusia akan benar-benar muncul. Seperti Lu Xuan, dia juga khawatir jika ahli pedang manusia benar-benar membalikkan kasus Ye Guan, maka keluarga An akan berada dalam situasi yang sangat memalukan. Tapi kemudian aku memikirkannya, bagaimana mungkin seorang ahli pedang manusia bisa menghukum An Jia karena orang yang tidak ada hubungannya? Sama sekali tidak mungkin. Anda tahu, keluargaan Anda dan ahli pedang manusia adalah mertua. Memikirkan hal ini, An Wujun menghela nafas lega. Dan di sekeliling, saat mereka mengetahui bahwa ahli pedang manusia telah muncul, semua orang berlutut. Bersemangat, bersemangat, Master Pedang Manusia benar-benar muncul. Sekali melihat Master Pedang di dunia ini bisa membuatmu menyombongkan diri seumur hidup. Di depan gerbang, ahli pedang manusia memandang ke arah Ye Guan di depannya. Pada saat ini, satu lengan Ye Guan patah dan seluruh tubuhnya dipenuhi retakan. Setelah Master Pedang Manusia terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba mengambil pisau terbang di tangan pemuda di depannya. Dan kemudian di bawah tatapan semua orang, dia membungkuk dan perlahan membantu pemuda itu berdiri, dan berkata dengan lembut, di tanah dingin, "Apa yang kamu lakukan berlutut?" Melihat pemandangan ini, wajah Lu Xuan dan An Wujun tidak jauh dari sana tiba-tiba menjadi pucat. Ye Guan memandang Master Pedang Manusia di depannya dengan sedikit kehilangan jiwa, dan berkata dengan lembut, "Bisakah kamu menyelamatkannya?" Master Pedang Manusia mengangguk, "Ya," dan cahaya pedang menembus langit, dan kemudian, di bawah pandangan semua orang, lorong gelap gulita muncul di langit. Di dalam lorong gelap gulita, titik lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya terlihat samar-samar berkeliaran. Semua orang bingung, apa ini? Tak terkendali. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba melonjak dari kedalaman langit berbintang yang tak berujung. Siapa yang berani memulai siklus reinkarnasi dan mengganggu reinkarnasi normal makhluk hidup? Apakah kamu tidak ingin hidup? Suara datang dari langit berbintang yang tak berujung di alam semesta, jauh di lubuk hati, tapi itu bergema dari hati semua orang seperti guntur, memekakan telinga. Semua orang merasa ngeri dan gemetar, tapi ekspresi Lord Anwu berubah drastis dalam sekejap. Jalan menuju reinkarnasi. Dia tahu bahwa ada sistem reinkarnasi di akademi yang menjalankan reinkarnasi semua makhluk hidup. Dan dia hanya mendengarnya, belum pernah melihatnya. Ternyata memang ada, satu pedang memulai reinkarnasi. Memalukan, seorang Wujun sangat terkejut sehingga dia segera berbaring di tanah, tidak berani mengangkat kepalanya. Pada saat ini, hantu tiba-tiba muncul di langit, dan saat hantu itu muncul, seluruh dunia menjadi ilusi. Di saat yang sama, tekanan yang mengerikan akan langsung menyelimuti seluruh dunia. Pada saat ini, tidak ada yang bisa bernapas. Termasuk Tuan Anwu. Pada saat ini, Tuan Anwu sangat ketakutan. Awalnya, dia mengira dirinya adalah sosok di akademi, tapi sekarang sepertinya ide ini sangat konyol. Hanya orang dengan level ini yang bisa menjadi bos akademi yang sebenarnya. Tuan Reinkarnasi, kendalikan reinkarnasi dunia. Pada saat ini, Master Pedang Manusia mengangkat kepalanya dan menatap hantu itu, ekspresinya tenang. Dan ketika hantu itu melihat ahli pedang manusia, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Lalu dia berlutut dengan pop di depan semua orang.
dan berkata dengan suara gemetar, "Saya telah melihat ahli pedang." Tuan berkata dengan tenang, "Mundur, turun." Penguasa reinkarnasi berkata dengan cepat, "Bawahanku, silakan pergi." Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Ye Guan yang sedang berlutut di depan Master Pedang Manusia, dan kemudian diam-diam mundur, dan tekanan mengerikan itu menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, Master Pedang Manusia membuka tangan kanannya, dan titik lampu hijau tiba-tiba terbang keluar dari jalur reinkarnasi. Tanda hidup Ji Xuan. Master Pedang Manusia mengulurkan tangan kirinya dan berkata dengan tenang, "Kondensasi." Dalam sekejap, dunia bergetar hebat, dan saat berikutnya, pecahan jiwa kecil yang tak terhitung jumlahnya mengembun dengan cepat pada saat ini. Segera, di bawah pandangan semua orang, jiwa Ji Xuan tiba-tiba bersatu kembali. Pada saat ini, ahli pedang manusia membuka telapak tangannya, dan tanda kehidupan Ji Xuan perlahan melayang ke dalam jiwanya. Tetapi pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi lagi, dan aura menakutkan dan kuat tiba-tiba melonjak menuju Qingzu dari kedalaman galaksi. Ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka semua mendongak, ngeri. "Siapa ini?" Pada saat ini, teriakan marah kembali terdengar dari langit dan bumi, "Beraninya kamu dengan paksa membalikkan hidup dan mati dan melanggar tatanan langit dan bumi. Apakah kamu mengira aku, istana neraka, hanyalah seorang bajingan?" Kali ini, Master Pedang Manusia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia melihat ke atas ke langit, dan pada saat ini, bayangan diam-diam mengembun di sana. Setelah hantu itu mengembun, dia melihat ke bawah. Ketika dia melihat Master Pedang Manusia, dia tiba-tiba merasa seperti disambar 5 petir dan membeku di tempatnya. "Astaga, apa yang baru saja Anda katakan?" Sepertinya aku tidak mengingat apapun." Ahli pedang manusia melirik ke arah hantu itu. "Apakah kamu akan memukulku?" Puff, kaki hantu itu melunak dan dia berlutut. Dia berkata dengan suara gemetar, "Din, aku tidak tahu itu kamu. Aku bersujud padamu." Saat dia mengatakan itu, dia bersujud dengan kasar. Ahli pedang manusia menggelengkan kepalanya. "Mundur," Suying berkata dengan cepat. "Oke, aku akan keluar sekarang." Semua orang saling memandang. Tidak ada bos sebelum ahli pedang di dunia. Pada saat ini, jiwa Ji Xuan telah berkumpul kembali, dan dia perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat Ye Guan, dia tertegun dan berkata dengan bingung, "Aku masih hidup, dibangkitkan." Dan seluruh tubuh Ye Guan tiba-tiba melunak dan jatuh tepat di belakangnya. Pada saat ini, di bawah tatapan semua orang, Master Pedang Manusia itu membungkuk dan memeluk Ye Guan. Semua orang tercengang, tapi wajah Lu Xuan dan An Wujun menjadi sangat jelek. Jelas sekali, ahli pedang manusia ini menyukai kultivator pedang muda berbakat ini. Itu normal. Lagi pula, wajar jika seorang ahli pedang seperti Ye Guan, seorang ahli pedang muda, menghargai bakatnya. Master Pedang Manusia memandang Ye Guan di depannya. Dia membuka telapak tangannya. Dalam sekejap, energi hijau misterius yang tak ada habisnya dari langit dan bumi mengalir ke posisinya. Segera, luka Ye Guan mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah sekian lama, Ye Guan perlahan membuka matanya, dan dia berbisik, "Apakah aku masih hidup, ahli?"
Pedang manusia itu mengangguk dan berkata, iya. Juga sedang melihatnya saat ini, melihat Jixuan, Ye Guan menyeringai, Simbi Kuge. Jixuan menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Master pedang manusia tiba-tiba melihat ke arah Lu Xuan dan An Wujun di kejauhan. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah dan mereka jatuh ke tanah. Master pedang manusia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Saya sedikit kecewa." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan dan berkata, "Ikuti saya." Menatap Jixuan lagi, "Nak, kamu datang juga?" Jixuan ragu-ragu, lalu diikuti dengan Ye Guan. Di tempat itu, wajah Lu Xuan dan An Wujun sepucat kertas. Kekecewaan, semua orang mendengar kalimat ini. Ini sudah berakhir, mereka berdua tahu bahwa mereka semua akan hancur. Membunuh mereka? Tidak, ahli pedang manusia tidak perlu mengambil tindakan. Hanya dengan kata-kata ini, Anjia dan Lu Xuan akan hancur. Tuan Anwu jelas tidak mau menyerah. Dia segera berkata dengan suara gemetar, "Tuan Pedang, apakah leluhurku dari keluargaan baik-baik saja?" Mainkan kartu emosional. Semua orang melihat master pedang manusia. Akankah ahli pedang manusia melepaskan Anjia karena nenek moyang Anjia? Di kejauhan, ahli pedang manusia berhenti. Setelah hening beberapa saat, dia menoleh ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Apa pendapatmu tentang keluargaan?" Wajah Ye Guan tanpa ekspresi. Keluargaan memiliki dua dewa bela diri, dan mereka adalah saudara dengan pendahulu mereka. "Bagaimana menurutku?" Ahli pedang manusia tersenyum, dan kemudian berkata, "Semua orang dari keluargaan yang berpartisipasi dalam pengepungan Ye Guan kali ini akan dibunuh. Tidak diizinkan memasuki reinkarnasi, dan semua anak dari keluargaan akan dikirim ke akademi utama untuk belajar, dan mereka tidak akan diizinkan untuk memegang posisi resmi apapun di akademi untuk 1000 tahun. Setelah mendengar ini, wajah Tuan Anwu menjadi pucat pasi, dan kemudian dia langsung roboh ke tanah, wajahnya pucat. Ini sudah berakhir, Anjia sudah selesai sepenuhnya. Pada saat ini, mata master pedang manusia tertuju pada Tuan Anwu. Di manakah jalan surga di sini? Tiba-tiba, ruang dan waktu terbelah di depan master pedang manusia, dan sebuah bayangan muncul, dan bayangan itu perlahan berlutut. Ahli pedang manusia dengan tenang berkata, "Jiwa orang ini dipenjara di penjara ilahi, dan dia akan menderita selamanya tanpa reinkarnasi." Suying mengangguk dengan cepat, dan pada saat ini, Tuan Anwu tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Din, saya adalah leluhur dari keluargaan." Master pedang manusia melirik Lord Anwu dan berkata, "Jika Anda tidak menerimanya, panggil leluhur Anda untuk mengalahkan saya." Semua orang berkata, Tuan Anwu tampak pucat. Tiadao tidak lagi ragu-ragu dan menghilang langsung dari tempat itu bersama Tuan Anwu yang tidak berjiwa. Yang menantinya adalah penderitaan tanpa akhir di api penyucian. Master pedang manusia tiba-tiba melihat ke arah Lu Xuan. Ketika dia melihat master pedang manusia, Lu Xuan langsung merasa sangat ketakutan. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Ada masalah di dalam akademi." Master pedang manusia mengangguk, "Adalah normal jika ada masalah." Ye Guan memandang master pedang manusia, dan master pedang manusia tersenyum dan berkata, "Ini kesempatan langka.
ikut aku, ayo pergi. Dia menatap ke arah Jixuan lagi. Nak, ikut aku. Jixuan mengangguk. Oke, pada saat ini, suara ahli pedang manusia tiba-tiba terdengar dari dunia. Ayo pergi. Mendengar ini, semua orang di tempat tersebut saling memandang dan kemudian berpencar. Tapi Lu Xuan masih berlutut. Dia tahu bahwa dia sudah tamat juga. Masa depan telah hilang sepenuhnya. Dia tiba-tiba tersenyum pahit. Saya tidak bertaruh. Jika Anda berjudi, hidup Anda mungkin akan sangat berbeda. Tapi tidak ada jika dan tidak ada penyesalan dalam hidup. Lu Xuan pingsan di tanah. Pada saat ini, dia tampak jauh lebih tua. Dan di suatu tempat di langit ada kegelapan. Seorang wanita melihat ke bawah. Wanita ini tidak lain adalah Ao Qian. Di belakangnya, ada juga sekelompok pria kuat dari klan Tianlong. Selain itu, di samping Ao Qian, ada seorang lelaki tua. Orang tua ini tidak lain adalah Ao Seng, kepala keluarga klan Tianlong saat ini. Pada saat ini, Ao Seng dan semua orang kuat dari klan Tianlong terkejut. Mereka datang kali ini untuk membunuh Ye Guan, tetapi karena Ao Qian menghentikannya, mereka datang sedikit terlambat. Dan hanya karena dia datang sedikit terlambat, dia menyelamatkan seluruh klan Tianlong. Ao Qian menunduk, diam, dia memenangkan taruhannya. Dia menyelamatkan klan Tianlong. Pada saat ini, Ao Seng tiba-tiba menghela nafas pelan. Nak, kamu masih memiliki penglihatan. Bukankah kamu baru saja mengatakan sesuatu tentang kebaikanku sebagai seorang wanita? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda harus melakukannya dengan kemampuan terbaik Anda? Mengapa? Ao Qian menghela nafas dengan suara rendah, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Gunung di belakang akademi. Ahli pedang manusia membawa Ye Guan dan Jixuan ke sebuah makam. Dia perlahan berlutut dan berkata dengan lembut, Tuan Ji, saya di sini untuk menemui Anda. Aku rindu hari-hariku di Changlan Chollege. Sayang sekali kampung halamanku masih ada. Tapi aku tidak bisa melihat orang-orang dari masa lalu. Bersambung.